Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menceritakan sebuah kisah yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki yang bernama Alqamah, yang mana di satu riwayat dijelaskan, wa uwiya anna Alqamah kana katsiral ijtihadi fit ta'ati minas salati was shaumi was shadaqati. Jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang bernama Alqamah, yang mana Alqamah ini adalah ahli ibadah, ya, yang mana dia sering ikut bersama Nabi untuk pergi berjihad. Dia selalu taat, melakukan ibadah salat, melakukan puasa, dan melakukan sedekah. Maka pada satu saat teman-teman yang dimuliakan Allah, famarida washtadda maraduhu. Jadi si Alqamah ini mengalami ditimpa satu penyakit yang sangat dahsyat, yang sangat hebat. Fa'ursilat imra'atuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka diutuslah istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan bagaimana keadaan suaminya saat sekarang ini. Maka berangkatlah istrinya tersebut untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bercerita. Setelah bertemu dengan Nabi, istrinya pun bercerita kepada Rasulullah, anna zawji Alqamah bin Naz'i wa aradtu an u'allimaka ya Rasulullah bihaili. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, setelah sampai istrinya kepada Rasulullah dan ia pun menceritakan berkata kepada Rasulullah bahwasanya, ya Rasul, aku ingin menceritakan kepadamu bagaimana keadaan suamiku sekarang ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ammaran wa Bilalan wa Suhaiban. Maka pada saat itu teman-teman yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat-sahabat beliau, di antaranya adalah Ammar, Bilal, dan Suhaibah. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat-sahabat beliau untuk pergi ke tempatnya Alqamah, mereka pun lalu pergi. Amdu ilaihi falakinuhu syahadah. Maka setelah sampainya mereka ke tempatnya si Alqamah tadi, sahabat-sahabat yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari Alqamah, ya, untuk mengucapkan la ilaha illallah, mentalkini Alqamah kalimat syahadah ataupun kalimat tauhid, karena memang pada saat itu Alqamah sudah mengalami sakit ataupun sudah sekarat. Faja'u ilaihi fawajaduhu bin naz'i faja'alu yulakkinuhu la ilaha illallah wa lisanuhu la yantiqu biha. Jadi ketika sahabat-sahabat yang diutus Nabi tadi, yaitu Suhaibah, Bilal, dan Ammar datang menemui Alqamah, mereka pun mentalkinkan, mengajari Alqamah mengucapkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Akan tetapi walisanuhu la yantiqu biha, dan lisannya tidak mampu untuk mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Fa'arsalu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bizalik. Faqala, maka setelah itu, yang tiga tadi, sahabat yang tiga tadi menemui Alqamah, dan kemudian mereka menceritakan bagaimana keadaan Alqamah pada saat itu. Maka setelah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana keadaan Alqamah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, hal min abawaihi ahadun hayyun, apakah salah satu dari orang tuanya masih hidup? Kila, maka mereka pun menjawab, dikata, ya Rasulullah, ummun kabiratus sinni. Alqamah ini memiliki seorang ibu yang sudah tua renta. Fa'arsala ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laha. Maka mereka mengutus kepada ibunya si Alqamah tadi. Rasul mengutus sahabat-sahabatnya menemui ibunya Alqamah untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Walaupun beliau sudah tua renta, beliau tetap datang karena yang memanggil beliau adalah Rasulullah, walaupun harus menggunakan tongkat. Wa atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallamat. Jadi datanglah ibunya Alqamah ini menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam. Wa qala faradda alaiha salam, maka Nabi pun menjawab salamnya ibunya si Alqamah. Wa qala laha, dan Nabi berkata kepada ibu Alqamah, ya umma Alqamata usduqini wa in kazabtini ja'al wahyu minallahi ta'ala. Wahai ibunya Alqamah, jujurlah kepadaku, jikalau engkau berdusta maka akan datang wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya Alqamah. Kaifa halu waladika Alqamata. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada ibu Alqamah bagaimana sebenarnya si Alqamah ini, bagaimana kehidupan sehari-hari Alqamah ini. Qalat, maka ibunya pun mulai bercerita, ya Rasulullah, kasiratus salati kasirus siyami, bahwasanya anakku bernama Alqamah itu adalah rajin sholat, banyak sholatnya, banyak puasanya. Kasirus sadaqah, bahkan sering melakukan sedekah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul melanjutkan pertanyaan kepada ibu Alqamah, fama haluki ma'ahu, bagaimana sikap Alqamah terhadapmu? Maka disitulah ibu Alqamah pun menjawab, ya Rasulullah, ana alaihi sakhitatun, sesungguhnya aku murka kepada anakku Alqamah. Qala, maka Rasul pun bertanya, walima, kenapa? Jadi Rasul kembali setelah ibu Alqamah mengatakan bahwasanya murka kepada anaknya, benci kepada anaknya, Rasul kemudian bertanya lagi, kenapa? Qalat, ya Rasulullah, maka ibu Alqamah pun menjawab, wahai Rasulullah, kana yu'sir zaujatahu wa ya'sini, dia lebih menuruti istrinya daripada dan membangkang kepadaku. Qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sakhata ummi Alqamata, sesungguhnya kemarahan ibu Alqamah, ibunya Alqamah, hajaba lisana Alqamata anis syahadah. Ya, kemurkaan ibunya menyebabkan Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat menjelang akhir hayatnya. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada Bilal, intaliq wa jama' li hataban katsiran, pergilah wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar yang banyak untukku, kata Rasulullah. Qalat, wa ma tasna'u bihi ya Rasulullah. Mendengar ucapan yang demikian, ibu Alqamah bertanya kepada Rasulullah, apa yang akan engkau perbuat wahai Rasulullah dengan kayu bakar tersebut? Qala uharriquhu bin nar, aku akan membakar anakmu dengan api tersebut. Qalat, ya Rasulullah wa waladi, wahai Rasulullah, sesungguhnya Alqamah walaupun dia memiliki sifat yang buruk yang membuat aku murka kepadanya, tetapi dia tetaplah anakku. Huwa waladi la yahmilu qalbi an tuhriquhu bin nari baina yadayya, maka tidak sanggup hatiku, karena dia adalah merupakan anakku, pujaan hatiku, ya, buah hatiku, maka aku tidak akan sanggup untuk melihat jikalau engkau membakarnya di hadapanku. Qala ya umma Alqamata fa'azabullahi asyaddu wa abqa, wahai ibunya Alqamah, sesungguhnya azab Allah itu lebih dahsyat dan sangat kekal. Fa in saraki ayyaghfirullahu lahu farada anhu, fa wallazi nafsi biyadihi la yantafi'u bi salatihi wala bi siyamihi wala bi sadaqatihi ma dumti alaihi sakhita. Maka di situ pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk memberikan penjelasan kepada ibu Alqamah bahwasanya salatnya Alqamah tidak akan bermanfaat, puasanya tidak bermanfaat, apapun kebaikan yang ia lakukan tidak bermanfaat selama ibunya masih menyimpan rasa benci kepada anaknya Alqamah tersebut. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini dapat kita lihat bagaimana penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun kebaikan yang kita lakukan, baik ia salat, baik ia sedekah, dan apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan, jikalau sempat kita membuat sakit
hatinya orang tua kita hal yang demikian tidak sama sekali bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Ibu Alqamah mendengar penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa anaknya akan dibakar dan apapun yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan anaknya tidak bermanfaat sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi masih ada rasa marah ibunya kepada anaknya. Maka mendengar hal yang demikian, Ibu Alqamah pun berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faqalat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa inni ushhidullah ta'ala wa malaikatahu wa man hadarani minal muslimina anni qad raditu ala waladi Alqamah. Maka disitulah Ibu Alqamah setelah mendengarkan dari penjelasan dari Nabi, dia pun lalu berkata, ya Rasulullah, maka aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada para malaikat-malaikatnya dan kepada orang-orang yang hadir di sini, minal muslimin, dari kalangan orang muslimin, anni, sesungguhnya aku qad raditu ala waladi Alqamah, telah memaafkan, telah ridho atas apa yang kesalahan anak-anakku yang ia lakukan kepadaku. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah mendapatkan pernyataan dari ibunya Alqamah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada para sahabatnya, intoliq ilaihi ya Bilal, pergilah engkau kepada Alqamah wahai Bilal, panzur hal yastati'u ayyakula la ilaha illallah amla, maka lihatlah apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah setelah ibunya memaafkannya. Wala'alla umma Alqamah tatakallamat bima laysa fi qalbiha hayaan. Jadi di situ Rasul mengatakan bisa saja istilahnya Ibu Alqamah itu mengatakan memaafkan anaknya disebabkan karena malu kepada Rasulullah atau malu kepada aku. Jadi di sini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pantolaqa Bilalun, maka pergilah Bilal setelah mendapatkan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasami'a Alqamah yaqulu min dakhilid dar, dan Bilal pun mendengar bahwasanya Alqamah mengucapkan dari dalam rumahnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi di situ setelah sampainya Bilal di dekat rumah ataupun di rumahnya si Alqamah, dia pun mendengar dari dalam terucap oleh bibir Alqamah mengucapkan kalimat tauhid ataupun kalimat la ilaha illallah. Fadakhala Bilalun faqala ya haula'i, maka masuklah Bilal dan dia pun berkata, wahai sekalian, inna sakhata ummi Alqamata hajaba lisanahu anis syahadah, wahai sekalian, bahwasanya kedurhakaannya Alqamah, kemarahannya ibu Alqamah kepada anaknya menyebabkan Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid ataupun kalimat la ilaha illallah. Wa inna ridhoha atlaqa lisanahu, namun setelah ibunya memaafkan kesalahannya, ridho terhadap kesalahan yang telah ia lakukan kepada ibunya, dan ia pun akhirnya mampu ataupun bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Summa mata Alqamah bi yaumihi, dan kemudian Alqamah pun meninggal pada hari itu juga. Fahadarahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi menghadiri, yang bertakziah datang ke tempatnya Alqamah. Fa'amara bi ghuslihi wa kaffanihi, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memandikannya, wa kaffanahu, dan ia pun mengkafankannya. Summa shalla alaihi, dan kemudian salat atasnya, yang melakukan salat jenazah terhadap almarhum Alqamah. Wa hadara dafnahu, dan menghadiri waktu pemakamannya. Summa qala ala syafiri qabrihi, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dekat kuburannya Alqamah, faqala ya ma'syaral muhajirin wal ansar, wahai sekalian muhajirin dan ansar, man faddala zawjatahu ala ummihi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, siapa yang mendahulukan istrinya daripada ibunya, maka dia akan mendapatkan laknat Allah dan para malaikat dan manusia sekaliannya. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adalan,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal perbuatannya, baik yang wajib maupun yang sunnah, illa ayyatuba ilallahi azza wa jalla, kecuali ia taubat kepada Allah azza wa jalla, wa yuhsina ilaiha, dan berbuat baik kepada ibunya, wa yatluba ridhoha, dan meminta maaf kepada ibunya. Faridullah bi ridhoha, karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat juga dalam ridhonya orang tua. Wa sakhatullahi bi sakhatiha, dan murkanya Allah juga terdapat kepada murkanya orang tua. Nah, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sedikit cerita tentang seorang Alqamah ini, yang mana diceritakan orang yang rajin ibadah, yang rajin sholat, yang sering ikut berjihad, yang banyak melakukan sedekah, namun amalnya tidak bermanfaat di sisi Allah disebabkan kedurhakaannya kepada orang tuanya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kisah ataupun hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi